Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Bambang mengganggu waktunya. Jadi saya ada tugas untuk pendidikan guru penggerak. Itu tugas demonstrasi kontekstual. Itu tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Nah, jadi mungkin saya akan mengadakan wawancara kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nggak apa-apa Pak ya? Silakan. Oke. Jadi gini Pak, kan Bapak selama menjadi kepala sekolah ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah kan biasanya kalau di sekolah tuh selalu ada masalah yang mungkin yang kita hadapi gitu. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Apakah ini bujukan moral atau dilema etika? Baik, terima kasih Bu Ade atas kesempatan dan kepercayaannya. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama berkaitan dengan cara saya bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika serta bujukan moral tersebut. Memang selama menjadi kepala sekolah tentunya ragam masalah itu ada gitu ya. Ada yang masalah-masalah organisasi, masalah bahkan personal dan lain-lain. Tapi berkaitan dengan khusus masalah dilema etika dan rujukan moral, saya sementara baru bisa menemukan kasus dilema etika. Untuk saat ini belum pernah menemukan rujukan moral itu menjadi sebuah masalah selama menjalani sebagai kepala sekolah. Kaitannya dengan identifikasi dilema etika tersebut yang saya rasakan, kalau namanya dilema itu kan pasti memunculkan sebuah kebimbangan dalam mengambil keputusan, sama-sama punya nilai tersendiri. Ada plus delta dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Tapi yang paling penting ketika mengidentifikasi itu, kita kalau berdasarkan pengalaman, identifikasi itu muncul ketika kita menimbulkan sebuah kebimbangan. Nah, kebimbangan itu kalau sebagai kepala sekolah kan ini kan organisasi, itu bisa teratasi dengan berdiskusi pada tim yang ada. Nah, seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Jadi memang mungkin Bapak sudah menghadapi berbagai kasus, baik organisasi, mungkin dengan murid atau secara personal gitu ya, sebagai pimpinan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan bersamaan, tetapi kedua-duanya mengandung kebajikan. Berkaitan dengan masalah mekanisme dalam pengambilan keputusan, pada jawaban pertama sebenarnya sudah saya singgung gitu kan. Saya sebagai kepala sekolah tidak ingin hadir sebagai personal gitu kan. Ketika saya hadir sebagai kepala sekolah itu berarti kan ada tim di dalamnya. Tim saya itu ada wakil kepala sekolah dan ada tim-tim yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan, mungkin masalah sarana, masalah kurikulum dan lain-lain kayak gitu kan. Sehingga tergantung dari permasalahannya itu melibatkan siapa dan permasalahan bertema apa ya. Jadi kita tetap harus mengambil keputusan agar permasalahan organisasi ini bukan permasalahan pribadi, sehingga ketika sudah diambil itu jadi keputusan bersama yang kita kedepankan. Itu, terima kasih Pak. Oke Pak, jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu bersama tim biasanya ya Pak ya, jika itu menyangkut organisasi. Nah kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih. Berkaitan dengan sebenarnya mirip dengan yang tadi ya, tapi mungkin ini masalah prosedur lebih detail gitu ya, lebih detail. Sekali lagi tergantung spesifikasi permasalahannya. Kalau berhubungan dengan misalnya masalah kesiswaan gitu kan, tentunya yang saya sebagai kepala sekolah tentunya tidak langsung mengambil keputusan. Saya akan mengumpulkan, kalau ini tentunya bersifat krusial kan gitu ya, kita mengumpulkan yang pihak-pihak yang berhubungan di dalamnya. Misalnya wali kelas, karena pasti akan melibatkan anak tersebut, 30 anak tersebut, guru BK, wakil kesiswaan, dan kalau misal pada tahap level yang sudah sangat emergensi, tentunya seluruh pimpinan dan pihak-pihak terkait yang bisa kita hadirkan. Jadi
kejelasan sebuah informasi itu penting terhadap sebuah kasus, gitu kan. Setelah itu, kalau memang itu menimbulkan dilema, kita bawa lagi ke arah yang lebih besar, misalnya biar majelis guru tahu juga memberikan kontribusi, ya gitu kan. Karena semakin banyak masukan, bisa saja itu menimbulkan sebuah kejernihan dalam mengambilkan keputusan, dan ketika itu diambil, semua merasa terlibat. Oh, kesepakatan kita ini, nah, seperti itu. Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak melibatkan semua pihak dari unsur terkecil sampai nanti mungkin dirapatkan di majelis guru sehingga keputusannya lebih jernih, mungkin lebih banyak pertimbangan-pertimbangan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang efektif itu sebetulnya dalam teori berbagai macam organisasi ada. Yang paling penting adalah kejelasan sebuah informasi dalam mengambilkan keputusan. Kejelasan informasi itu yang berupa fakta kita kedepankan, yang berupa opini, berupa penafsiran, itu yang harus kita cari dulu. Sini ini agar kita tidak salah dalam mengambilkan keputusan. Jadi sekali lagi saya garis, kejelasan sebuah informasi harus sampai berupa fakta, baru kita bisa mengambilkan keputusan, dan musyawarah. Musyawarah, dengan musyawarah seperti itu akan membuat kita lebih bisa memberikan sebuah masukan, serta kita karena kita kan sekolah yayasan. Kita yayasan, kalau hal-hal yang bersifat krusial yang bisa mempengaruhi sebuah kestabilan, itu tetap harus konsultasi dengan yayasan. Minimal mereka kita informasikan bahwa ada permasalahan yang yang sekolah harus buat kebijakan. Mereka tahu, walaupun mereka tidak akan intervensi, tapi paling tidak tahu, sehingga kejelasan informasi sudah kita dapat, musyawarah kita sudah kita dapatkan, dan konsultasi atau penginformasian kepada lembaga di atas kita itu penting. Oke, jadi hal efektif yang menurut Bapak dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah kita harus menentukan ini fakta atau opini dulu ya Pak ya. Jadi kita gali dulu fakta, kemudian nanti dimusyawarahkan, kemudian nanti dikonsultasikan dengan pihak yayasan sebagai pelindung ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oke. Berkaitan dengan itu, tantangannya adalah, menurut saya yang paling besar adalah ketika bias subjektif. Maksudnya subjektif ini yang mungkin saja beberapa pengalaman mungkin ada karena faktor kedekatan terhadap subjek masalah, itu seperti itu ya. Masalah itu yang kadang-kala kita harus mulai belajar untuk memilah-milah. Oh, ini kita harus melihat dari sisi objektif, sebenar-benar objektif dari berbagai macam kasus. Kita kadang-kala harus bisa menghilangkan atau meminimalisir kepentingan-kepentingan terhadap yang menjadi sebuah permasalahan tersebut. Karena ini kan lembaga pendidikan ya, kadang-kala karena lembaga pendidikan ini unsur-unsur rasa itu tetap akan ada, sehingga harus hati-hati dalam mengambilkan keputusan, enak tidak enak, kemudian sebetulnya ini benar salah, itu juga harus berhati-hati. Makanya jangan terburu-buru dalam mengambilkan keputusan seperti itu. Jadi masalah tantangan terbesar ini masalah unsur bias subjektif itu. Jadi subjektivitas itu sangat besar pengaruhnya terhadap ini ya Pak yang menjadi kendala, dan tapi selama ini Bapak itu sudah berusaha untuk meminimalisir ya Pak subjektivitas ini. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan itu, tentunya melihat kasus per kasus, kan? Kan kita melihat dalam skala prioritas, gitu kan? Apa itu masalah yang sangat cepat harus kita selesaikan, kita memang harus punya pengalaman kuat, belajar dari pengalaman siapapun. Oh, ini masalahnya harus segera. Tapi sesegera apapun ketika itu tentunya harus ada kejenihan dalam mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya saat itu belum termasuk prioritas sekali, masih kita bisa bincangkan, tentunya sekali lagi tim itu yang harus kita panggil. Tapi apalagi misalnya tidak terlalu prioritas, perlu bisa
ditunda dan sebagainya, itu kan bisa lebih prioritas-prioritas waktu. Jadi tergantung dari sebuah kasus per kasus. Nggak mungkin pula ketika kita bicara kasus itu harus saat itu juga. Apalagi orang tua misalnya, kalau misalnya melibatkan orang tua sudah berada di sekolah, sudah berada dalam ruangan yang sebelumnya tanpa izin dan sebagainya, mungkin ada sebuah komplain mungkin ya. Kita kan lembaga pendidikan seperti ini biasa menghadapi orang seperti itu. Nggak mungkin pula nanti ya Pak tanggal sekian kita datang. Nggak mungkin pula pas itu. Kita sekali lagi kita kembalikan kejernihan informasi, kejelasan informasi. Bisa saja dengan kita diskusi seperti itu, oh ada sebuah titik tengah yang bisa kita ambil. Oke Pak, jadi nggak selalu harus ada jadwal gitu ya Pak ya, tergantung kondisi saat itu, situasional gitu ya Pak. Jadi kalau memang mendesak saat itu dan situasinya harus diselesaikan saat itu, Bapak lakukan di situ. Tapi kalau masih bisa ditunda, bisa dikomunikasikan dan diskusikan, dikasih space waktu gitu ya Pak ya, jadwalnya gitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, bagi saya di sekolah kita ini yang paling mempermudah adalah masing-masing tim personal itu sudah paham kerjanya, sehingga ketika saya sebagai kepala sekolah ketika ada menghadapi satu dilema etika seperti itu, oh saya akan memanggil ini, saya akan mengumpulkan si itu sesuai dengan bidangnya. Biar lebih jelas, lebih fokus pada penyelesaian masalah, bukan bermain-main pada penyebab masalah, tapi fokus bagaimana nih solusinya seperti apa. Karena sekali lagi sudah kemapanan ke organisasi kita di SMA ini, sehingga lebih mudah menyebabkan itu. Itulah mereka yang membuat saya selaku kepala sekolah jadi lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Oke, jadi ada tim ya Pak ya yang mungkin selama ini mensupport Bapak sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya Pak ya. Kemudian ini yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Tentunya pembelajaran yang paling berharga adalah pendewasaan diri sebagai pemimpin. Sekali lagi saya ulangi, istilahnya saya suka pendewasaan diri sebagai pemimpin. Karena kepemimpin kalau tidak dihadapkan pada satu kondisi dilema, itu tidak akan bijak. Dengan adanya dilema, dia akan menghadapi masalah mana yang harus di titik tengah, kayak gitu kan. Nah, dalam hal ini juga pembelajaran bagaimana sebuah kesuksesan seorang pemimpin itu tidak bisa dari pribadi. Harus ada tim yang bergerak mendukung semua dirinya untuk bisa kokoh dalam mengambilkan keputusan. Nah, pemimpin itu masalah sederhana kok. Membuat kebijakan dan berani mengambil keputusan. Saya pikir itu Pak. Masya Allah Pak, luar biasa. Jadi pembelajaran Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan selama ini menjadi pendewasaan diri ya Pak ya. Kemudian Bapak jadi menyadari bahwa besarnya seorang pemimpin itu tim support yang membantu Bapak selama ini. Baiklah Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya mendapatkan banyak pelajaran hari ini dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan saya ke depannya untuk bergerak. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.